karena ini kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga. Bukan perlawanan ya, yang jelas minta penjelasan aja, minta kejelasan ini buat apa gitu, pengen musyawarah gitu. Kita sadar kok kalau itu karena pemerintah. Cuma pengen penjelasan aja. Ini kalau ibaratnya ada apalah musyawarah lah sama masyarakat gitu loh. Ada bupati juga kan minta kejelasan juga, tapi nggak ada kejelasan juga. Iya, jadi diminta itu memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak asal main gusur aja. Apalagi suratnya ini, SP-nya ini belum terlalu jelas. Kasih ya, Iya, lebih klarifikasi sih sama netizen. Tapi hasilnya juga nihil juga. apa saja salah, apalagi Masa? Iya, Bu. Masih nihil. Mau klarifikasi kayak gimana juga masih salah. Cuma ibaratnya Udah jeleknya begitu dari awal udah gitu terus. Nah, itu gimana kamu ngebalikin itu semua? Ya mungkin diabaikan aja sih, soalnya mau kita teriak-teriak buat klarifikasi juga kalau orang pemikirannya jelek ya? udah jelek, udah kebayang kayak gini udah percuma. mending udah dibiarin deh, yang penting kerja aja, udah fokus ke ini aja, jalanin yang udah ada. Lebih diabaikan aja lah. Kali ini Aura Cinta kembali speak up ya bersama ibunya. Sumpah sih Aura Cinta nggak tahu malu ya dek. Harusnya kalian tuh udah diem ya. Jangan menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ya. Kalian enak kalau dikasih uang kompensasi ya, tetapi tetap menjelekkan Kang Deddy Mulyadi. Di mana yang pemikiran kalian? Oke, kita lanjut lagi ke videonya ya. Yang bikin mulai berani bikin dari situ sih karena aku ngerasa seperti ditindas ya gitu. Jadi aku mulai berani bikin kayak gitu biar ke notice juga, karena di situ posisinya warga-warga juga sama orang tua aku tuh bingung sehabis masa penggusuran ini uang mereka itu habis buat bolak-balik barang, ngangkutin barang, terus nyari kontrakan itu bingung karena nggak ada uang pengganti. Dan Lalu pada saat penggusuran itu nggak ada sama sekali, nggak ada dari kompensasi. SP pertama dikasih itu emang tulisannya udah nggak ada kompensasi sama sekali. Udah berapa lama tinggal di rumah? Itu rumah apa sih? Rumah pribadi. Rumah Iya, tinggal. rumah tinggal. Rumah pribadi. Ya, rumah tinggal. Itu udah berapa lama tinggal di situ? Dari aku lahir di situ. Dari tahun berapa? 2005. Iya, 2004 apa 2005 ya? Berarti udah hampir 15 tahun ya? 20 tahun 20 lebih. tahun Ya, lebih. 20 tahun. Nah, ketika kamu akhirnya digusur gitu, itu kan tanah pemerintah gitu kan ya, Ibu ya? Tanah pemerintah. Alhamdulillah. Dan Tanah pada saat pengairan. itu izin nggak sih tinggal di situ waktu itu? Kita posisinya beli soalnya ya, jadi Oh, udah beli. rumah jadi. Bukan kita nempatin lahan kosong, enggak. Tadinya emang sepi di situ. Terus karena bapak mertua ngasihnya di situ ya, kita tinggal nempatin aja. Jadi beli dari orang. Dan tahu nggak kalau wilayah itu tuh ternyata punya pemerintah gitu yang kalian bangun, yang kalian tempatin. Dan Iya. kalau udah tahu, kenapa mesti tempatin gitu? Kenapa Soalnya kalian kan bangun? warganya banyak ya. Emang daerahnya tadinya masih sepi. Pikiran ayahnya Aura kan kali usaha di situ, namanya jalan utama, jalan hidup ya. Nanti kedepannya barangkali ada rezeki bisa pindah gitu. Yang penting buat usaha dulu. Itu tadinya. Di rumah itu ada usaha apa, Bu? Jualan apa? Tadinya awal-awal ya sembako sampai bertahun-tahun. Iya. Sembako, terus ganti lagi ya. Emang ayahnya kalau bisa ini nggak tetap ganti-ganti. Nah, pada saat di penggusuran itu diinfoin nggak sih? Maksudnya ini akan diinfoin gitu. Silakan, mungkin pasti ada dikasih waktu gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Iya, kosongin ya. sebulan ya Maya. Iya. Itu dari SPSP itu. SPSP, tapi tadinya SP-nya nggak jelas. Jadi kapan tanggalnya, Iya. buat apa gitu, nggak ada kejelasan. Setiap kali Satpol PP ditanya juga nggak ngasih kejelasan. Ini penggusuran tanggal berapa gitu. Iya. Kalau pasti tanggalnya kan kita bisa jauh-jauh hari Prepare ya, Bu. Iya, jadi cuma suruh tanda tangan doang. tanda tangan pakai metre. Suratnya nggak jelas ini isinya apa. Masih ada suratnya di saya. Dan itu rencananya digusur itu akan dibangun apa? Dengar-dengar Oh, masih dengar bendungan. iya bendungan. Kitanya juga belum jelas sih
penggusuran ini bakal dibikin apa, cuman dari apa namanya Itu ya, poster, bukan poster sih, apa tuh yang ini selebaran pemerintah Spanduk gitu ya. ya spanduk, itu spanduk dibikinnya bendungan katanya. Oh gitu. Nah, kan tadi kan kalian dan bilang kan kalau tanah itu Bu adalah tanah pemerintah ya. Oh, ada orang ketika dibangun. Dan ketika akhirnya kalian sempat ada itu nggak? Ada kayak itu nggak? Perlawanan gitu. Saya nggak mau karena ini saya udah bangun, harus ada ngeluarin duit. bukan perlawanan ya, yang jelas minta penjelasan Iya. aja, minta kejelasan ini buat apa gitu, pengen musyawarah gitu. Kita sadar kok kalau itu Iya. tanah pemerintah. Cuma pengen penjelasan aja. Ini kalau ibaratnya ada apalah musyawarah lah sama masyarakat gitu loh. Ada bupati juga kan minta kejelasan juga, tapi nggak ada kejelasan juga. Iya, jadi diminta itu memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak asal main gusur aja. Apalagi suratnya ini, SP-nya ini belum terlalu jelas. Kapan penggusurannya nggak ada Cuman itu tanggalnya. doang. Jadi kalau untuk pertahanin tanah tuh nggak, kalau mau diambil silakan. Oke. Nah, akhirnya dirimu bikinlah itu. Iya, betul. Dan akhirnya nilainya ke notis. Mulai dari situ warga udah dapat kompensasi. Tapi yang ini cuman kamu aja pas semua warga yang nggak dapet kompensasi? Semua. Semua dapat. Maksudnya ya, oh gitu, ya, enggak. semuanya nggak dapat. Iya, semuanya nggak dapat. Dari 31 kakak itu nggak ada yang dapat. Sebanyak itu ya Bu? Iya. Kakak ya? Nggak dapat kompensasi? Enggak, apa-apa? emang dari awal tuh SP-nya bilangnya nggak ada kompensasi sama Terus sekali. Pembongkaran sendiri Iya. nggak ada kompensasi gitu kan. Kalau bongkar sendiri rumah kan nggak mungkin biaya sedikit kan, namanya bongkar buat pindah gitu. Kita cuma minta kerohiman aja sih. Namanya adalah olah hasilnya ya, namanya udah hidup bertahun-tahun, kita kan nanti usahanya mati. Pindah rumah juga. Di sisi lain ada kabar menarik dari Gubernur Jawa Timur ya guys, teman-teman ya. Bu Khofifah memberikan tutorialnya mengupas mangga asem. Bu ya, semua masyarakat juga tahu mengupas mangga seperti apa ya. Dan ada nih netizen warga Jawa Timur ya, khususnya di Kota Malang, ikut berkomentar ya, dan merasa kecewa atas ya Bu Khofifah, dan mengingatkan Bu Khofifah agar cepat bekerja ya. Gak apa-apa niru Kang Deddy G, yang penting bermanfaat ya. Kita ke videonya. Wahai Ibu Khofifah Indar Parabangsa, jika Ibu Khofifah mempunyai waktu, saya sarankan Ibu luangkan waktu untuk menyaksikan konten saya ini serta mendengarkan jeritan hati dari rakyat Jawa Timur, rakyat yang sudah memilih Ibu menjadi Gubernur Jawa Timur. Mereka merasa Jawa Timur ini semakin hancur. Mereka merasa Jawa Timur ini di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah itu semakin mengalami kemunduran. Ibu Khofifah, jika Ibu masih ingin memperbaiki Jawa Timur, alangkah bagusnya, alangkah baiknya Ibu dengarkan dulu, luangkan waktu Ibu ya. Nggak ada ruginya, Ibu dengarkan dulu sampai selesai. Inilah jeritan hati dari rakyat Jawa Timur berikut ini. Sahabat bahagia, Jawa Timur kali ini hancur-hancuran. Seolah-olah gubernur tidak ada harganya. Bagaimana tidak? Setelah dana hibah 2 triliun diembat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Aduh, sekarang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kembali lagi hancur-hancuran. Hampir 23 kepala dinas diperiksa oleh KPK di luar kebijakan dari gubernur. Kasihan ya Bu Khofifah ya. Bu, sabar ya Bu. Sabar Bu, sabar. Maksud Bu Khofifah nggak begitu ya Bu ya. Tapi anak buah nih, orang-orang yang ada di bawah Bu Khofifah nih, yang bikin nggak jelas Bu. Jawa Timur akhirnya hancur-hancuran Bu. Mau ambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat saja, Ibu sulit mengambil langkah, ya kan? Dana hibah jadi masalah. DPRD katanya perwakilan rakyat, ternyata malah menyengsarakan rakyat. Aduh, dunia pendidikan juga begitu. Katanya sekolah 9 tahun wajib. Penyalahgunaan, ya kan? Anggaran dana pendidikan. Dan itu dilakukan oleh banyak kepala dinas di wilayah kota maupun kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur.
Bu Khofifah jadi pusing, nggak bisa tidur. Mohon maaf Bu Khofifah, sabar ya Bu ya. Saya lihat beberapa VT-nya Ibu, ini matanya, kantungnya semakin tebel nih Bu. Bu, jangan bekerja sendiri Bu. Ajak itu Pak Emil Dadak untuk turun di lapangan Bu. Benahi mulai dari sekarang Jawa Timur Bu. Ya. Yang mengunggah VT itu jangan mengunggah VT yang makan duren, makan pelem, makan makanan, janganlah Bu. Ya, yang diunggah itu mah program-program yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan yang Ibu lagi makan. Keterkesan Ibu jadi afiliat jadinya. Itu loh Bu Khofifah. Mohon maaf ya Bu Khofifah ya. Saya hanya dari masyarakat Jawa Timur yang kemarin milih Ibu. Saya milih Bu Khofifah gitu loh. Ya. Kalau tidak bisa diperbaiki Bu, diperbaiki saja dari programnya Ibu, yang itu semuanya. Kalau harus mencontoh sama programnya Pak Deddy Mulyadi kan nggak masalah Bu, ya kan? Nih, ansor, ya, Ibu. Kalau pengajian mah nggak usah disuting Bu. Kalau kunjungan mah nggak usah disuting lah. Kalau pas menolong rakyat kecil itu disuting Bu, gitu loh. Ya, paling tidak mengobati lah, mengobati perasaan sakitnya tuh di sini Bu. Sakitnya di sini Bu. Saya tahu Ibu sekarang mah terbebani dengan APBD-nya Jawa Timur yang sudah acak-acakan. Ya, Ibu banyak titipan. Ibu banyak lagi yang harus balas jasa. Tahu saya Bu, tahu ya. Sudah. Kalau DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota mau turun nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa Bu. Tahun ini aja DPRD kota kabupaten yang bisa memanfaatkan masyarakat. Saya yakin 5 tahun ke depan DPRD nggak akan ada harganya Bu, nggak akan ada harganya. Kalau ini masyarakat yang dihargai, ya. Masyarakat tahun ini 2024 sampai 2030 masyarakat yang dihargai oleh DPRD sebelum mereka jadi. Tapi tahun 2030 pemilihan DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten nggak akan ada harganya DPRD kalau tidak merubah sikap dan perilaku DPRD. Bu Khofifah, sabar, kuatkan diri Ibu untuk terus berbakti kepada masyarakat. Ya. Saya mengajak dari Malang, Jawa Timur. Saya mengajak Bu. Ayo Bu, semangat Bu. Dah. Sekalian itu penyalahgunaan hibah-hibah baik dari yang DPRD provinsi maupun kepala dinas yang lepas dari kebijakan Ibu, ya toh? Sudah. Biarkan KPK yang bertindak. Tapi semuanya harus ditambal, semuanya harus ditunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur itu bisa melakukan yang terbaik. Nggak harus malu kalau mencontoh kebaikan kan. Agama menganjurkan juga kok. Contoh kebaikan. Contoh itu Gubernur Jawa Barat, nggak apa-apa Bu, jangan malu. Ngapain? Yang penting bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk masyarakat. Amanah undang-undang Bu, amanah undang-undang. Ya Bu Khofifah ya. Semangat ya Bu. Bu Khofifah semangat ya. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malang, Jawa Timur. Ini Bu, ya. Ayo kita bantu bareng-bareng Bu. Viral isu Gubernur Jawa Timur diijol ambek Gubernur Jawa Barat. Viral. Iku sing viral no pertama, idene jelas idene wong go. Aku yakin ku idene wong sing cengoh. Kok ono nang diaturane kok gubernur iso ijol-ijolan. Nang gone hukum tata negara gak ono. Gak iso, Pak. Dan aku orang Jawa Timur sing gak setuju. Gubernur Jawa Barat Kan udah namanya ya udah berjalan ya, namanya juga udah terkenal juga. Bukan perlawanan ya, yang jelas minta penjelasan aja, minta kejelasan ini buat apa gitu, pengen musyawarah gitu. Kita sadar kok kalau itu karena pemerintah. Cuma pengen penjelasan aja. Ini kalau ibaratnya ada apalah musyawarah lah sama masyarakat gitu loh. Ada bupati juga kan minta kejelasan juga tapi nggak ada kejelasan juga. Iya. Jadi diminta itu memanusiakan manusia gitu. Jadi nggak asal main gusur aja. Apalagi suratnya ini SP-nya ini belum terlalu jelas. Iya, lebih klarifikasi sih sama netizen. Tapi hasilnya juga nihil juga. Apa saja salah apalagi.
Masa? Iya, Bu. Masih nihil, mau klarifikasi kayak gimana juga masih salah. Cuma ibaratnya Udah jeleknya begitu dari awal udah begitu terus. Nah, itu gimana kamu ngebalikin itu semua? Ya mungkin diabaikan aja sih, soalnya mau kita teriak-teriak buat klarifikasi juga kalau orang pemikirannya Jelek ya? udah jelek, udah kebayang kayak gini udah percuma. mending udah dibiarin deh, yang penting kerja aja, udah fokus ke ini aja, jalanin yang udah ada. Lebih diabaikan aja lah. Wahai Ibu Khofifah Indar Parawangsa, jika Ibu Khofifah mempunyai waktu, saya sarankan Ibu luangkan waktu untuk menyaksikan konten saya ini serta mendengarkan jeritan hati dari rakyat Jawa Timur, rakyat yang sudah memilih Ibu menjadi Gubernur Jawa Timur. Mereka merasa Jawa Timur ini semakin hancur. Mereka merasa Jawa Timur ini di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah itu semakin mengalami kemunduran. Ibu Khofifah, jika Ibu masih ingin memperbaiki Jawa Timur, alangkah bagusnya, alangkah baiknya Ibu dengarkan dulu, luangkan waktu Ibu ya. Nggak ada ruginya, Ibu dengarkan dulu sampai selesai. Inilah jeritan hati dari rakyat Jawa Timur berikut ini. Sahabat bahagia, Jawa Timur kali ini hancur-hancuran. Seolah-olah gubernur tidak ada harganya. Bagaimana tidak? Setelah dana hibah 2 triliun diembat oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Aduh, sekarang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur